menganggap dunia pertanian itu dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena dunia pertanian itu lahannya sangat luas. Siapapun orangnya pasti mereka butuh makan. Kalau kita tidak siapkan, lalu mau siapa lagi? Nama saya Aep Fathul Kholik. Ayah saya sama ibu saya semuanya petani, Pak. Petani yang berusaha untuk bisa mendidik anaknya sama dengan para pengusaha yang lain. Saya terakhir sekolah SLTA di tahun 2007. Saya berusaha mencari pekerjaan supaya saya bisa membantu biaya atau beban keluarga. Pada tahun itu saya merasa susahnya mencari lapangan pekerjaan karena memang persaingannya sangat sempit. Pada tahun 2011 ketika saya kuliah, saya mencoba mengenal dunia pertanian. Di sini saya menemukan suatu hal yang sangat unik yang mungkin passion saya terbentuk di pertanian ini, Pak. Dari tahun 2007 sampai 2011 saya menabung, menyisihkan uang, dan saya mencoba untuk menyewa lahan. Pada saat itu saya menemukan lahan di Sukasari, Kecamatan Sukasari, Desa Sukasari, Kabupaten Subang. Alhamdulillah pada saat itu saya sewa lahan sebanyak 24 juta, Pak, per satu bahu. Di tahun 2012 atau 2011 saya panen raya dan hasilnya saya tidak konsumsi, dalam arti saya kembangkan lagi dari satu bahu menjadi 2 bahu menjadi 3 bahu sampai 10 bahu pernah saya alami. Setelah dari hasil usaha itu, alhamdulillah dari 10 bahu saya bisa menyisihkan untuk pembelian lahan saya sendiri. Nah, inisiatif dari hasil usaha tersebut saya kembangkan lagi, Pak, kepada alhamdulillah saya punya toko pertanian. Toko pertanian ini saya buat sebagai alternatif usaha. Jadi saya bisa sewa dan toko pertanian pun bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Setelah itu saya terus mendalami ilmu pertanian, termasuk ke teman-teman kelompok tani, ke para petani, maupun ke dinas-dinas terkait untuk memperluas ilmu pertanian saya. Tahun 2012, 2013 mencoba memperluas lahan sewaan saya, Pak. Di sana ternyata dari tahun ke tahun ada peningkatan hasil. Menurut saya sangat bisa membantu ekonomi keluarga kami. Ketika saya sudah berkeluarga, di sana saya semakin semangat bahwasannya saya harus berhasil di dalam dunia pertanian. Banyak teman-teman saya yang sudah bekerja di perusahaan besar, di Pertamina, di BUMN lain, yang mungkin melihat saya, kok kamu hanya di desa saja, hanya bertani saja, tidak ada inisiatif untuk mencoba untuk keluar, mencari dunia baru dengan penghasilan yang baru. Tapi mungkin kembali pada diri saya, ini passion saya. Saya lebih mencintai dunia pertanian karena saya rasa apapun itu ketika kita tidak mencintai, hasilnya akan nol. Nah, ketika itu saya mencoba berusaha membuktikan kepada dunia, kepada teman-teman saya, kepada yang lain yang melihat hanya sebelah mata di dalam dunia pertanian. Pada saat itu saya mengenal dengan varietas ketan Grendel, Pak. Ketan Grendel di satu sisi memang minoritas mungkin di Kabupaten Subang pada tahun 2013 ke belakang, Pak. Saya mencoba menanam itu, ternyata hasilnya lumayan lebih banyak daripada dengan varietas yang lain. Ketika 2017 menginjak, di sana banyak teman-teman petani yang mengembangkan ketan-ketan Grendel ini, Pak. Tapi pada saat itu ada semacam virus kayak tungro atau kerdil rumput yang secara nasional semuanya kena. Saya sangat terinisiatif. Bagaimana caranya supaya saya bisa berhasil panen? Karena kenapa? Uang yang saya punya, saya tanamkan semuanya pada sewa lahan. Jika saya gagal panen, hasilnya akan nol. Lalu bagaimana pertanggungjawaban saya terhadap keluarga? Saya berusaha bertahan supaya bisa panen, Pak. Pada saat itu banyak petugas-petugas pestisida maupun dari POPT terkait memberikan ilmu, pemahaman terkait dengan kerdil rumput maupun virus-virus terkait penyebab si pertumbuhan padi sangat tertekan.
Saya mencoba Pak, tiap hari saya olah lahan saya. Alhamdulillah Pak, dari luasan sekitar 600 hektar yang gagal panen itu sekitar 70% Pak. 30% panen, termasuk alhamdulillah lahan yang saya garap. Dengan harga yang sangat luar biasa bagi saya terima Pak. Sampai 9.700 pada saat itu. Di sana membuktikan bahwasanya ketika kita berupaya dengan sungguh-sungguh, berupaya dengan penuh hati, dengan rasa cinta, insya Allah Pak, hasil tidak akan membohongi usaha. Saya rasa itu sangat menjadi menjadi ilmu, menjadi anugerah yang besar bagi saya Pak. Sehingga pada saat itu dari hasil pertanian, alhamdulillah saya punya modal Pak. Ada modal, saya kembangkan Pak. Karena di sini minimnya toko pertanian, saya mencoba dengan teman-teman anggota kelompok, dengan kelompok-kelompok sedesa, saya berkolaborasi. Kira-kira bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan pupuk, mendapatkan pestisida lebih mudah, lebih terjangkau. Dengan beriringnya waktu, saya banyak berkolaborasi, bertukar pikiran dengan banyak petani-petani senior, sehingga mereka percaya Pak. Percaya dalam arti ketika kebutuhan pupuk bisa kita siapkan, walaupun memang ada beberapa yang sistem bayar panen atau yarnen gitu Pak. Tapi karena memang kedekatan saya dengan anggota, kepercayaan mereka terhadap kami, insya Allah itu tidak ada unsur negatif apapun Pak. Di sini saya bersama anggota itu dari sistem kepercayaan. Alhamdulillah dengan adanya kepercayaan, dengan adanya upaya, kita secara serius semuanya bisa berjalan baik. Hingga saat ini saya bisa memberikan rezeki kepada keluarga saya, memberikan hasil yang alhamdulillah bisa lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Jadi jangan menganggap dunia pertanian itu dipandang sebelah mata, karena apapun itu saya rasa dunia pertanian lebih baik dibandingkan dengan kita bekerja di orang lain. Karena apa? Karena dunia pertanian itu lahannya sangat luas, siapapun orangnya pasti mereka butuh makan. Kalau kita tidak siapkan, lalu mau siapa lagi? Dukanya saya Pak, ketika harga padi merosot jauh gitu Pak. Ketika seperti pada tahun 2013 pernah Pak, itu di harga 3.700 untuk Ciherang gitu Pak. Disinilah duka kami Pak sebagai petani. Kenapa? Karena kami berjuang, yang penting kami sukses. Kami sukses panen, kami bisa mencukupi kebutuhan ketahanan pangan nasional. Seperti itu yang kami harapkan. Tapi di sini saya tidak tahu kenapa harga padi itu tidak ada standarisasi atau penerimaan minimalnya di angka 4.500. Itu kami sudah sangat terima kasih Pak. Tapi ketika di bawah 4.000, ya Allah, inilah duka kami. Ya kami berharap dengan adanya pemerintahan baru, generasi muda baru melihat hal seperti ini bisa mempertahankan pasar. Supaya apa? Pemberdayaan petani, kesuksesan petani, ekonomi petani semuanya bisa berjalan dengan baik. Ketika roda ekonomi berjalan dengan baik, insya Allah Pak, ke atas pun akan lebih baik, termasuk pembayaran pajak, SPPT lahan sawah, apapun itu saya rasa semuanya akan lebih baik Pak. Kalau roda ekonominya itu tidak berjalan dengan baik atau rugi, petani rugi, insya Allah Pak, semuanya akan kena imbasnya. Kalau sukanya saya rasakan Pak, ketika harga padi itu melonjak melambung lebih tinggi, itu sukanya Pak. Ketika panen raya kita maksimal, itu sukanya kami Pak. Kenapa? Karena memang kebutuhan kami pun akan tertutup. Biaya-biaya kemarin akan tertutup. Keinginan anak, istri akan tercukupi. Membeli lipstik bisa, membeli susu buat anak itu bisa. Tapi kalau ketika harganya turun Pak, boro-boro buat beli lipstik Pak, beli susu anak pun agak susah. Alhamdulillah dari pemerintah mulai banyak perhatian
banyak perhatian terkait dari bantuan-bantuan kepada kelompok tani, Pak, berupa benih padi, sehingga kami bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal karena benihnya benih unggul berkualitas. Terus selain itu ada mesin sedot untuk mengairi air dari sumber air yang terdekat. Salah satunya pada tahun 2021 ini kita alhamdulillah mendapatkan sumur pantek, sumur suntik, Pak, sebanyak 5 titik. Alhamdulillah kita terima, kita merasakan manfaatnya sehingga kita bisa tanam 2 kali dalam 1 tahun, di mana bisa menambah penghasilan untuk petani, bisa menambah hasil panen, bisa menambah pula untuk hasil PAD atau anggaran desa atau pajak desa, Pak. Karena memang ketika si lahan ini tertanami, semuanya akan bisa maksimal, pembiayaan ataupun hasil-hasilnya bisa terakomodir dengan baik. Oke, kepada para generasi muda lulusan SMA, SMP, apapun kalian yang masih muda mempunyai tenaga, daripada main HP, daripada main yang tidak jelas, dunia pertanian masih luas dan menjanjikan masa depan Anda. Silahkan, jangan pernah meremehkan dunia pertanian. Dengan bertani Anda bisa sukses.